TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kami dari DPP Partai Demokrat yang sah menghadiri sidang perdana gugatan dari, kalau kami sampaikan gerombolan dia yang Muldoko CS lah dan Joni Allen CS gitu ya. Kami juga datang ke pengadilan ini kenapa? Karena kami merasa yakin kami berada di pihak yang benar dan kami hadir di sini di forum yang mulia ini untuk memperjuangkan kebenaran. Dan kami yakin pengadilan merupakan tempat untuk menegakkan kebenaran dengan seadil-adilnya. Gitu. Hanya sayang saja, lagi-lagi kalau kami lihat, kami sampaikan bahwa gerombolan liar Muldoko CS dan Joni Allen CS ini mempertontonkan sikap yang sangat tidak menghormati hukum. Seakan-akan tempat yang sangat mulia ini dijadikan tempat mainan gitu. Padahal ini forum tertinggi yang harus kita hormati, harus kita hargai. Nah, untuk detailnya hari ini kami sampaikan bahwa kita akan menguak kembali kebenaran membongkar kebohongan lagi dari pihak gerombolan liar dari Muldoko dan Joni Allen CS ini. Untuk detailnya, Bang Mehbob selaku tim advokasi hukum DPP Partai Demokrat akan menyampaikan. Silakan, Bang Mehbob. Ya. Jadi kawan-kawan tadi sudah melihat bahwa saksi sidang perdana ini bahwa mereka melakukan gugatan terhadap kami ke DPP yang sah, tapi mereka sendiri mengingkari tidak datang pada gugatan ini dan mereka sangat melecehkan pengadilan karena mereka yang menggugat dan tahu jadwal mereka tidak hadir. Dan yang lebih kita sayangkan adalah bahwa mereka dalam gugatannya seolah-olah anggaran dasar kita tidak sah dan kemudian kita dalam Kongres melakukan rekayasa, tipu-tipu. Ternyata mereka terbukti dan fakta yang tidak terbantahkan, mereka itu yang melakukan penipuan, di mana mereka mengajukan gugatan, ada 3 DPC kita yang dicatut namanya, bahkan mereka tidak pernah bertemu dengan kuasa hukumnya dan tidak pernah menandatangani. Dan mereka sudah hadir cukup jauh dari Konawe, dari Buton, mereka hadir ke Jakarta dan mereka sudah melaporkan di kepolisian di Polda Metro Jaya pada hari Minggu. Karena diduga bahwa tanda tangan mereka dipalsukan dan kami gunakan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 yang mana itu adalah ancaman hukumannya 6 tahun. Dan kami juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kode etik terhadap 9 pengacara itu. Karena jelas secara langsung dan tidak terbantahkan bahwa pengacara kena 263 ayat 2 yang menggunakan surat kuasa palsu itu di pengadilan yang akan menimbulkan suatu hal. Jadi sekali lagi bahwa gerombolan Muldoko dan Joni Allen ini selalu melakukan kebohongan-kebohongan. Dan kawan-kawan bisa ketahui bersama bahwa mereka adalah pelanggar hukum yang seharusnya pengadilan ini melakukan vonis yang sangat tepat karena perbuatan mereka adalah jelas-jelas perbuatan melanggar hukum. Dan kami juga meminta kepada lembaga kepolisian untuk segera memproses laporan kami dan siapa dalangnya untuk segera diproses secara hukum. Karena saya yakin mungkin pengacara itu hanya sebagai korban dari dalang intelektualnya siapa yang memberikan kuasa palsu itu aja. Terima kasih. Namanya siapa aja yang dicatut dan apa aja yang dipalsukan? Ada 3. Ada tiga nama, yaitu adalah Jeffrey Prananda Iswayudin, Ketua DPC, kemudian adalah Kolonel Baret terus Laude Abdul Gamal dan Mulyadi Salenda itu DPC Buton Barat. Dan itu ketiganya tanda tangannya yang dipalsukan untuk mengajukan gugatan. Jadi saya ulangi satu ada Jeffrey Prananda, beliau adalah dari DPC Konawe Barat. Kedua adalah Laude Abdul Gamal, itu adalah dari Muna Barat, DPC Muna Barat. Kemudian terakhir ada yang namanya Mulyadi Salemba, itu dari Buton Utara. Jadi ada 3 nama DPC dari 5 nama. Dari 5 nama DPC. Yang sudah melapor ke kami, ke Bang Mehbob langsung selaku tim advokasi DPP Partai Demokrat,
itu sudah ada 3 nama dan bersama Bang Mebub juga ya. Ya. Kemarin sudah melaporkan ya ke kepolisian. Ada LP-nya. Ya, ini LP-nya Silakan nih. LP-nya silakan dilihat. Coba ya, agak mungkin yang di samping silakan ke depan biar bisa lihat, bisa difoto. Nah, ada. Ya. Oke. Ya, sebelah sini. Ya. Lagi bang. Ada. Iya. Tahan bang. Ini kiri. Tahan dulu ya, kita tahan ya. Kiri. Ternyata lagi-lagi mereka masih terus melanjutkan kebiasaannya untuk terus berbohong dan memanipulasi. Silakan Bang Mebo. Ya, saya kira mungkin kalau masalah gugatan mereka, gugatan tentang anggaran dasar, insya Allah kami bisa patahkan. Ya, dan kemudian legal standing mereka juga sangat lemah. Dan mereka dalam mengajukan gugatan juga mereka mengutip-ngutip pasal-pasal yang subjektif dan atau lagi pasal-pasal tersebut seolah-olah mereka mengutip dari anggaran dasar padahal itu tidak ada. Jadi dalam melakukan gugatan itu pun mereka sudah memanipulasi. Jadi selalu mereka apa yang dikatakan Rujak ini bahwa mereka selalu memproduksi kebohongan-kebohongan baru. Dia tahu hukum tapi selalu berbicara hukum seperti itu padahal dia tidak tahu hukum dan tidak pernah menghormati hukum. Jelas ya statementnya ya. Untuk yang sudah menggugatan